pagi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang peristiwa Gejayan. Saya Regita. Aku Rio. Saya Tika. Peristiwa Gejayan diketahui juga dengan sebutan tragedi Yogyakarta. Adalah peristiwa bentrokan berdarah pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Dalam demonstrasi menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto, bentrokan ini berlanjut sampai malam hari. Kekerasan aparat mengakibatkan ratusan korban luka dan satu orang Moses Gatotkaca berpulang. Peristiwa ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa yang diterapkan beberapa universitas di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 1998. Pukul 9, terjadi demonstrasi di kampus Institut Sains dan Teknologi Akprin serta di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta. Sementara di kampus Universitas Kristen Duta Wacana juga menyelenggarakan gerakan keprihatinan yang berlanjut di atrium IPADW. Habis sholat Jumat, pukul 1 siang, sekitar 5.000 mahasiswa Universitas Gadjah Mada memainkan demonstrasi di bundaran kampus UGM. Demonstrasi yang berlanjut dengan tertib tersebut menyampaikan pernyataan keprihatinan mahasiswa atas kondisi perekonomian saat itu yang dilanda krisis moneter, penolakan Soeharto untuk presiden kembali, memprotes kenaikan harga-harga, dan mendesak untuk diterapkan reformasi. Pada saat yang bersamaan, siang itu, ratusan lainnya juga memainkan demonstrasi di halaman kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan kampus IKIP Negeri Yogyakarta yang lokasinya berseberangan. Di sini, para pengunjuk rasa juga memprotes kekerasan aparat yang terjadi pada 5 Mei 1998. Menjelang sore hari, mereka berhasrat bangkit menuju kampus UGM untuk menggabungkan diri memainkan unjuk rasa di sana. Ternyata aparat keamanan tidak mengizinkan dan berhadap-hadapan dengan mahasiswa yang bergabung dengan warga. Bentrokan pun meletus sekitar pukul 5 sore. Ratusan petugas keamanan meniadakan secara paksa dengan memainkan penyerbuan yang ditanggalkan oleh panser penyemprot cairan dan tembakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa di depan Hotel Radisson yang terletak di pertigaan selang Jalan Gejayan dan Jalan Kolombo. Mahasiswa dan warga melawan aparat dengan batu, petasan, bahkan bom molotov pada sore itu di sekitar pelintasan Gejayan yang membentang dari perempatan perlintasan Ring Road Utara sampai perempatan perlintasan Adi Sucipto dan perlintasan Urip Sumoharjo. Tempat ini menjadi area pertarungan selang pengunjuk rasa dengan aparat yang mencegah mereka bergabung ke UGM. Aparat secara membabi buta memukuli setiap orang yang berada di lokasi, termasuk pedagang kaki lima dan masyarakat setempat. Selama bentrokan berlanjut, aparat memainkan pengejaran terhadap mahasiswa sampai memasuki kompleks kampus Sanata Dharma dan IKIP Negeri. Sejumlah sarana prasarana kampus rusak saat petugas memasuki kompleks kampus. Ketegangan ini terus berlanjut sampai malam harinya. Suasana mencekam dan letusan senjata api sedang terdengar sampai pukul 22. Sejumlah orang sedang berlarian menyelamatkan diri, dan sebagian lainnya sedang tertahan dalam kepungan polisi dan tentara. Massa yang terkepung ini diisolir secara sempit dengan menutup jalan-jalan yang menuju lokasi. Pukul 00.15, sebuah kendaraan panser kembali menyerbu massa. Dengan menembakkan gas cairan mata, massa mencoba membakar panser tersebut, tapi gagal. Api hanya terlihat menyala sebentar, lalu padam kembali.
Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa sedang berada di posko PMI Sanata Dharma, menyaksikan orang berlarian dikejar aparat keamanan, dan mendengar suara orang mengadu di lokasi yang berjauhan sekitar 50 meter dari posko PMI tersebut. Setengah jam belakang, ketika suasana sudah tenang kembali, petugas PMI mendatangi lokasi orang mengadu tadi dan mendapati seseorang sedang sekarat di perlintasan. Dia tidak lagi cakap, tangannya patah menelikung kebalik, dan kepalanya sudah tak berwujud. Dari telinga dan hidungnya, darah segar terus-menerus mengalir. Ketika dibawa ke rumah sakit Panti Rapih, dia tewas dalam perjalanan. Dari identitas di dalam dompetnya, dikenali dia adalah Moses Gatot Kaca. Sementara seseorang bernama Slamet juga mengalami gegar otak berat di rumah sakit Panti Rapih. Seseorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bernama Arif juga mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Setelah dianiaya aparat, dia sempat dibawa di rumah sakit Panti Rapih. Seorang lainnya dirawat di rumah sakit Bethesda. Belum terhitung yang dirawat di rumah sakit lain.